Pedang yang hancur itu terpisah dari tangannya, meninggalkannya, jatuh ke kedalaman kosmos yang gelap, membuat ekspresi Jin Taijun menjadi pucat karena ketakutan. Puff! Cahaya pedang meluap. Si Hao seperti iblis yang mengamuk. Setelah membantai leluhur angin, dia menguncinya, mengerahkan seluruh tenaga dan menyerang. Cepat dan ambil tindakan, jangan takut. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua akan mati. Jin Taijun meraung. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa berhasil. Meskipun leluhur angin terbunuh dalam pertempuran, mereka tetap tidak bisa mundur. Kalau tidak, begitu mereka ditemukan oleh Huang, satu demi satu, mereka akan langsung ditebas dan dibunuh. Ao! Serigala surgawi kegelapan mengeluarkan raungan yang hebat. Meskipun baru saja terpotong menjadi dua, ia bergegas, membuka mulutnya yang berdarah, menunjukkan metode rahasia makhluk tertinggi untuk menyerang Si Hao. Sayangnya, hidupnya juga mencapai akhir, tidak cukup bahkan jika itu adalah makhluk kegelapan. Tinju Si Hao hancur, membuat kepalanya langsung meledak. Ini adalah serangan sederhana dan mendominasi, menghapus tubuh dan jiwa makhluk tertinggi. Kau? Jin Taijun ketakutan. Dua ahli lainnya juga panik. Hanya dalam waktu singkat, leluhur angin dan serigala surgawi kegelapan, dua ahli hebat ini kehilangan nyawa mereka. Seberapa buas Huang? Dia terlalu menakutkan, pada dasarnya tak terhentikan. Mereka tidak bisa mengerti, mengapa Huang begitu kuat? Dia hanya seorang diri, apalagi begitu muda, namun dia benar-benar bisa menghadapi mereka berlima sendirian, apalagi mengalahkan mereka di depan semua orang. Bahkan setelah sayapmu robek, kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Si Hao meraung, menargetkan peng surgawi kegelapan yang telah lama memulihkan sayapnya. Di antara jari-jarinya, cahaya pedang melonjak, meledakkan peng surgawi kegelapan itu. Teriakan peng terdengar. Itu melebarkan sayapnya, benar-benar melarikan diri ke kejauhan, tidak mau menghadapinya secara langsung. Peng surgawi kegelapan melebarkan sayapnya, pemandangannya terlalu mengerikan. Tubuhnya terlalu besar, kecepatannya bahkan lebih besar. Pemandangan bintang-bintang meledak terjadi. Ketika peng surga kegelapan ini melarikan diri dan bersembunyi, gangguan yang ditimbulkannya terlalu besar, membuat semua bintang di dekatnya menjadi redup. Ia membawa rasa takut, itulah sebabnya ia sangat berhati-hati, menghindari kematian. Kerangka emas dari bumi dunia bawah tidak melarikan diri. Si Hao bergegas maju, meraihnya. Lengannya bersinar, mengoperasikan kekuatan puncak domain Daovana. Si Hao melepaskan raungan besar, lengannya mengerahkan kekuatan, dengan paksa menghancurkan makhluk agung kerangka emas ini menjadi tulang-tulang yang hancur. Kemudian, garis-garis cahaya pedang yang tak berujung menebas, menghancurkan roh primordialnya. Makhluk tertinggi ketiga terbunuh. Di kedalaman kosmos, semua jenis pemandangan aneh muncul, misalnya, hujan darah turun, air mata surga, kabut kegelapan merembes keluar, semua ini adalah pemandangan tidak teratur yang muncul ketika makhluk tertinggi meninggal. Kau? Jin Taijun ketakutan. 3 dari 5 makhluk tertinggi agung dibunuh oleh Huang segera. Bagaimana mereka bisa melawan? Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dia tahu bahwa sudah tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika mereka habis-habisan, membakar esensi mereka sendiri, bertempur berdarah dengan Si Hao sampai akhir, mereka tetap akan kalah dan mati. Keyakinannya goyah, dia ingin lari. Sayangnya, pada titik ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Si Hao tidak akan memberinya kesempatan. Tinju ini mengandung dao Si Hao yang tak tertandingi, luar biasa dan tak tertandingi. Sinar cahaya meluap, menyebarkan langit berbintang ini, kekuatan jejak tinju tak tertandingi. Puff! Jin Taijun diledakkan secara paksa oleh tinju Si Hao, dipukul sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Kemudian, dia terus meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan roh primordial itu hancur oleh tinju itu, bahkan tidak ada sehelai jejak roh primordial yang tersisa. Terlalu mengerikan. Di kejauhan, seseorang berkata dengan ngeri. Banyak orang, melalui beberapa formasi dan hal-hal lain, melihat pertempuran besar di sini. Ekspresi mereka tidak berwarna, tubuh mereka gemetar. Semua orang keluarga Jin jatuh lemah ke tanah. Ketika mereka melihat hasil ini, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Di luar angkasa, pertempuran masih belum berakhir. Peng surgawi kegelapan itu awalnya ingin melarikan diri,
tetapi tahu bahwa bahkan jika dia berlari seperti ini, dia masih akan tertangkap, dia tidak bisa melarikan diri. Dia memilih untuk menyerbu dari belakang ketika Si Hao membunuh Jin Taijun. Sepasang cakar kegelapan mencakar tengkorak Si Hao. Dia menyusut, sangat ganas, tidak lagi seukuran bintang. Namun, disertai dengan hujan darah, dengan kematian Jin Taijun, Si Hao dengan tenang berbalik. Satu lengan terangkat ke langit, meraihnya sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Peng surgawi kegelapan meraung. Ia merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Ia ditangkap oleh orang ini begitu saja. Ia adalah makhluk kegelapan yang unggul. Semua kekuatan magisnya dan semua keterampilan daonya tidak efektif. Di luar tubuh Huang, seolah-olah semuanya ditekan, mustahil untuk ditampilkan. Kekebalan kekuatan magis. Si Hao tiba-tiba menunjukkan jenis kemampuan ini, yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Puff! Ketika Si Hao menyambar Darkness Heaven Li Peng dari udara, tangannya yang lain juga bergerak, mencabik dengan ganas, langsung mencabik Darkness Heaven Li Peng ini menjadi dua bagian. Jeritan yang menyedihkan terdengar. Darkness Heaven Li Peng mati, bahkan roh primordialnya tercabik menjadi dua, dan kemudian lebih parah lagi diledakkan oleh kekuatan ilahi yang tak tertandingi, roh primordialnya berubah menjadi bubuk. Hanya dalam satu pertempuran, dia membunuh 5 makhluk agung yang agung. Pertempuran ini berakhir begitu saja. Seberapa mengerikankah 5 makhluk agung yang agung itu? Namun, mereka semua mati, dibunuh oleh Si Hao sendiri, semuanya kehilangan nyawa. Di 9 surga, semua orang sudah tahu hasil dari pertempuran ini. Ketika mereka melihat pemandangan air mata surga, banyak orang merasa ngeri. Seberapa kuat Huang? Banyak orang merasa mustahil untuk berbicara. Jin Taijun, leluhur angin, kerangka emas bumi dunia bawah, makhluk agung ini telah memerintah dengan gemilang selama bertahun-tahun yang tak berujung, mendominasi separuh era yang hebat, namun pada akhirnya, mereka semua mati begitu saja. Si Hao melangkah maju, tenang dan tidak tergesa-gesa, tubuhnya kekurangan setetes darah. Pakaian perangnya yang seputih bulan bersih dan tanpa noda, tampak menyendiri dan terpisah, seperti seorang abadi penyendiri yang muncul di dunia manusia. Jenis temperamen ini sama sekali berbeda dari apa yang baru saja dia tunjukkan selama pertempuran besar. Ketika dia bertarung, dia seperti guntur yang menggelegar, seperti kilat yang menyambar, sangat mendominasi. Dengan tinjunya, bahkan makhluk tertinggi akan meledak, hujan darah memenuhi langit. Bahkan banyak bintang besar akan meledak. Kemudian, ketika pertempuran berakhir, dia malah setenang ini, tidak memiliki sedikit pun niat membunuh. Dia berjalan melintasi kubah berbintang, tampak sangat transenden dan dunia lain. Dia kembali dari luar angkasa, turun ke bumi besar 9 surga. Saat ini, sunyi senyap. Banyak orang merasa takut. Kau masih ingin bersembunyi? Si Hao melihat ke arah tanah kuno keluarga Jin yang hancur. Dengan titik cahaya, seekor makhluk melepaskan teriakan keras, lalu meledak, berubah menjadi hujan darah. Ini adalah penguasa dunia bawah, seseorang yang mengikuti kerangka tua keemasan bumi dunia bawah ke keluarga Jin, mendiskusikan cara menyergap Huang. Pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa lolos dari kematian. Si Hao menghela napas pelan, aura makhluk agungnya benar-benar menghilang. Dia berjalan menjauh. Pertempuran besar berakhir, benar-benar berakhir. 5 makhluk agung-agung dieksekusi, ini cukup untuk mengejutkan semua orang di bawah langit. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang bersinar, cukup untuk mengguncang seluruh 9 langit 10 bumi. Satu pedang naik ke keabadian, sangat menakutkan. Seseorang mengambil tindakan, membawa kekuatan dao abadi. Dia mengambil tindakan pada saat ini, tepatnya ketika Si Hao paling tidak waspada. Itu karena pertempuran besar baru saja berakhir, tubuhnya rileks, namun dia menderita serangan lain. Dewa abadi yang hancur, apakah kamu mencari kematian? Pada saat itu, energi darah Si Hao yang meluap-luap mengalir ke surga. Dia tidak terbunuh, responnya cepat. Sebuah pedang melesat di udara, mencegah cahaya pembunuh yang mengejutkan dunia itu. Si Hao berbalik, mengambil inisiatif untuk menyerang. Satu tangan memegang inti pedang, satu tangan membentuk jejak kepalan, menghantam ke arah dewa abadi yang hancur. Dewa abadi yang hancur menyerang. Energi dao abadi melonjak hebat, kabut putih mengamuk.
Tidak ada tubuh manusia yang terlihat, hanya energi pedang tak berujung yang meletus. Semua orang tercengang. Si Hao melawan 5 makhluk agung-agung sendirian, bahkan membunuh mereka semua. Ketika dia baru saja turun dari luar angkasa, dia akhirnya menghadapi penyergapan jenis ini. Ini sebenarnya adalah kekuatan Dao abadi. Ini tepatnya Huang. Jika itu orang lain, tubuh dan jiwa mereka pasti sudah lama hancur, mereka pasti akan mati. Siapa yang bisa menghentikan energi pedang ganas itu? Mereka jauh dari cukup kuat. Pertempuran besar itu terlalu mengerikan. Kedua belah pihak bentrok, menciptakan hasil yang paling mengerikan. Hong! Langit dan bumi terbelah, kekacauan purba muncul. Tanah kuno tempat keluarga Jin berada hancur, gunung-gunung, sungai-sungai, dan semua hal berubah menjadi debu. Semua pemandangan indah menghilang. Tempat ini hancur inci demi inci, berubah menjadi abu. Ini adalah bentrokan antara yang paling kuat. Orang-orang yang tersembunyi di Cakrawala semuanya menghitung berkat-berkat mereka dalam hati. Tetapi 90% orang di sana segera jatuh, tidak mampu mengendalikan diri. Seluruh tubuh mereka gemetar, benar-benar lemah. Mereka tunduk di hadapan kekuatan ahli yang tak tertandingi ini. Awalnya, di wilayah ini, ada gunung-gunung besar yang tak berujung, energi naga melonjak, energi ungu tidak jelas, tampak sangat ilahi. Bahkan ada formasi Dao abadi yang hancur melindungi tempat ini. Namun sekarang, semuanya menjadi bagian dari awan dan asap sejarah. Di bawah kekuatan abadi yang hancur dan Si Hao, semua yang ada di dalamnya entah berapa puluh ribu li tenggelam. Kekosongan meledak, kegelapan muncul. Ini adalah bencana besar. Sementara itu, ini hanya hasil dari gelombang ledakan. Ketika keduanya bertukar serangan, mereka bergegas ke udara, terus naik, memasuki luar angkasa. Meskipun demikian, keluarga Jin benar-benar musnah dari dunia. Ketika mereka berdua membantai jalan mereka ke luar angkasa, Si Hao terkejut. Dalam kabut abadi berwarna putih, sosok itu sangat asing. Itu bukan abadi istana abadi yang hancur. Dia tidak mengenali orang ini. Namun, energi Dao abadi berputar-putar, orang ini telah lama mencapai keabadian. Cahaya pedang menebas bintang-bintang, membelah ke arah Si Hao. Domain berbintang ini langsung dipotong olehnya, kekuatannya tak tertandingi. Seluruh langit berbintang berubah menjadi 2 bagian, sungai berbintang semuanya terputus. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Kekuatan ilahinya sangat menakjubkan. Bahkan Si Hao menunjukkan ekspresi serius, tidak menghadapi serangan ini secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah ahli Dao abadi. Jenis aura ini sangat menakutkan. Ketika langit berbintang terbelah, tiba-tiba ada kekuatan pemusnah dunia. Tempat ini benar-benar terbelah, banyak bintang meledak, terbakar, langit berbintang runtuh. Pada saat ini, seluruh dunia terkejut. 9 surga 10 bumi, semua makhluk mengangkat kepala mereka, melihat ke langit berbintang. Semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Alam semesta yang cerah benar-benar menjadi seperti siang hari. Api ilahi melonjak, benda-benda langit di surga muncul, dan kemudian meledak berkeping-keping, terbakar. Ini terlalu mengejutkan. Makhluk dari semua klan semuanya terkejut. Apakah dunia ini akan hancur? Si Hao menderita luka serius. Dia batuk darah, tubuhnya penuh dengan bekas pedang, lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seluruh tubuhnya terbang keluar. Pupil matanya sangat tajam. Pihak lain hanya membuat satu irisan di titik krusial, dan kemudian langit berbintang ini runtuh. Kemudian, energi pedang yang tak berujung meletus, melukainya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini layak menjadi ahli Dao abadi, hanya satu irisan dan dia hampir hancur. Dia masih abadi yang hancur pada akhirnya. Si Hao berdiri di sana dengan mantap, seluruh tubuhnya merah padam. Pakaian perangnya compang-camping, darah bahkan mengalir dari 7 lubangnya, tetapi dia tidak merasa takut, melepaskan niat pertempuran yang mengamuk. Di langit, aura yang kuat sedang surut. Di kejauhan, ada makhluk yang seluruh tubuhnya bersinar, kabut abadi menyelimuti udara. Pedang patah ada di tangannya, saat ini menunjuk ke arah Si Hao dari kejauhan. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Pedang abadi di balik lembah pedang dan gerbang Dao Phantom Drake. Seranganmu tidak bisa membunuhku, dan sekarang kamu sendiri akan mati. Si Hao berkata dengan dingin.
Dia bertarung dengan intens dengan 5 makhluk tertinggi yang agung, tidak kehilangan setetes darah pun, bahkan tidak ada kerutan yang muncul di pakaian perangnya yang seputih salju. Namun sekarang, dia hampir terbunuh, menderita luka serius. Dia sedikit marah. Bahkan serangga Daovana sepertimu berani menantang makhluk abadi sejati? Makhluk itu berkata dengan dingin. Tidak lebih dari makhluk abadi yang hancur. Kau tidak bisa membunuhku dengan serangan pedang pertamamu, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Terima saja kematian. Si Hao meraung, menukik. Saat ini, sepasang sayap besar muncul di belakangnya. Cahaya keemasan bersinar cemerlang, membawa pola hitam. Seekor burung ganas menutupi langit dan bumi, muncul di belakangnya. Pada saat itu, pencipta lembah pedang, pedang abadi dari satu generasi gemetar, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia melihat seorang kenalan lama. Dia adalah Kun Peng. Hal ini membuat pikirannya dipenuhi dengan emosi yang sangat besar. Saat itu, kelompok mereka yang terdiri dari 4 orang abadi sejati menyerang dan melukai Kun Peng yang sedang sekarat, pada akhirnya hampir kehilangan nyawa mereka sendiri. Keempat orang itu semuanya lumpuh, menjadi abadi yang hancur. Dia sendiri bahkan memiliki pedang abadi yang dikenalnya yang rusak, hanya tersisa ujung yang rusak parah. Sama seperti dirinya sendiri, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Ah! Abadi yang hancur itu meraung. Ketika dia melihat Si Hao menunjukkan metode Kun Peng, dia meraung, emosinya melonjak, mengacungkan pedang abadi lagi, membantai jalan keluarnya. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Si Hao, untuk memprovokasi pihak lain. Serangan yang mengguncang dunia mendekat. Si Hao menghindari serangan itu, tidak menghadapinya secara langsung, bergerak menghindarinya. Inti pedang abadi di tangannya menetralkan energi pedang yang memenuhi langit. Abadi yang hancur itu dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mencoba untuk menghabiskan kekuatannya, dan kemudian mencari kesempatan untuk membalas. Itu karena dia adalah seorang abadi yang hancur, sulit baginya untuk melanjutkan. Gerbang Dao Drake Hantu, Lembah Pedang, dan Gua Awan Api semuanya mendengarkan perintahmu, menekan garis keturunan pendosa, kan? Semua ini karenamu? Suara Si Hao menjadi semakin dingin. Warisan-warisan itu bergandengan tangan untuk memelihara Raja 6 Mahkota Ning Chuan. Si Hao sebelumnya telah bertarung sengit dengannya. Darah pendosa, leluhur kota kaisar asli telah menyinggung makhluk yang seharusnya tidak mereka lakukan. Akan sulit bagi garis keturunan itu untuk memiliki akhir yang baik. Pedang abadi berkata dengan suara dingin dan dalam. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang yang hancur itu lagi. Cahaya warna-warni yang menyala meletus, hendak menyerang lagi, ingin menghancurkan Si Hao sesegera mungkin. Si Hao sangat terguncang. Mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan? Matanya langsung menjadi sedingin es, memikirkan banyak hal. Mungkinkah itu melibatkan tokoh besar di domain abadi? Dia tahu bahwa para abadi yang hancur ini berasal dari domain abadi. Penyebab di masa lalu, akibat di masa depan, tidak peduli seberapa tinggi statusmu, kau tetap harus menghadapi karma, teriak Si Hao. Jika ada pertarungan hebat, maka itu akan dimulai denganku di alam ini, lanjut Si Hao. Dia tidak merasakan ketakutan apapun, hatinya membawa ambisi yang luar biasa. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian ketika pertarungan hebat itu tiba, dia akan bangkit. Jika zaman itu benar-benar datang, maka dia akan melawannya sampai akhir. Hong! Pertarungan hebat yang intens pun terjadi. Dewa abadi yang hancur itu bernapas dengan berat, dadanya naik turun dengan berat, tidak mampu menahan kelelahan seperti ini. Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya, sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia hanya bisa bergantung pada alam kultivasinya yang lebih tinggi, ingin secara pribadi mengakhiri Si Hao, tetapi saat ini, dia benar-benar terhalang. Anak muda ini terlalu menakutkan, jelas bukan seorang abadi, tetapi dia sudah bisa menghadapinya. Meskipun dia diledakkan sampai darah mengalir dari ujung bibirnya, dia masih bertahan. Tebasan Yin Yang. Sang abadi yang hancur menjadi cemas, karena jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, dia pasti akan mati. Kelelahan sampai mati oleh anak muda ini, bahkan terbunuh di hadapan semua orang. Dia tidak memiliki banyak esensi vital yang tersisa. Ketika dia meraung seperti ini, dia menarik napas dalam-dalam. Bintang-bintang yang jauh bersinar, esensi surga dan bumi yang murni tak berujung berkumpul dalam hamparan putih menuju mulut dan hidungnya. Dia terus-menerus mengiris 2 kali, satu hitam pekat, satu putih salju dan cemerlang,
Keduanya terbentuk dari simbol-simbol Dao yang hebat. Cahaya pedang itu dari semua warna yang berbeda. Ketika keduanya berpotongan, ada kecemerlangan abadi yang dilepaskan. Kedua pedang itu tidak menebas Si Hao, melainkan meletus di langit berbintang. Namun, Si Hao semakin merasa bahwa keadaan tidak baik. Dia segera mundur. Benar saja, saat tebasan yin yang ini muncul, tempat ini meledak. Sungguh mengerikan, hancur total. Sebelumnya, bintang-bintang di wilayah ini sudah hampir hancur, tetapi sekarang, efeknya bahkan lebih jauh, membuat domain berbintang yang jauh pun menjadi gelap. Bintang-bintang besar mulai terbakar, langit runtuh. Ini hampir menghancurkan seluruh dunia ini. Untungnya, mereka berada di luar angkasa, jauh dari 9 langit 10 bumi. Namun, banyak kultivator sekte besar dapat melihat apa yang terjadi melalui beberapa formasi aneh yang dapat mengamati luar angkasa. Wajah semua orang menjadi pucat, kekuatan jenis ini terlalu mengerikan. Di tubuh Si Hao, percikan api berterbangan ke segala arah. Dia terus-menerus ditebas, dihantam oleh energi pedang yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa cepat gerakannya, dia tetap tidak dapat menghindari energi pedang. Saat ini, dia mengenakan baju besi kaisar petir, memegang inti pedang abadi di tangannya, terus-menerus membela diri. Baju besi tempur kaisar petir yang hancur, pupil mata dewa pedang mengerut. Sayangnya, baju besi tempur itu sudah dalam kondisi yang mengerikan, tidak melepaskan petir dan guntur dari 9 surga sebagai balasan, hanya mampu bertahan secara pasif. Pada saat yang sama, ada banyak lubang di permukaannya, kemampuan bertahannya tidak terlalu hebat. Meskipun demikian, makhluk abadi yang hancur itu berbalik untuk pergi. Itu karena setelah melepaskan serangan ini, kekuatannya hampir mengering. Saat itu, fondasinya terluka, bahkan sekarang belum sembuh. Energi darahnya mengering, energi vitalnya habis. "Kemana kau pikir kau akan pergi?" teriak Si Hao. Sejak awal, dia sangat pasif, tubuhnya terluka, meneteskan darah. Sekarang, akhirnya tiba kesempatannya untuk membalas, jadi bagaimana dia bisa membiarkan makhluk abadi yang hancur itu melarikan diri? Energi darah meluap. Si Hao tampaknya telah menjadi raja abadi yang tak tertandingi, auranya terlalu kuat. Ini membuat makhluk abadi yang hancur itu khawatir, merasa seperti orang ini akan naik ke keabadian. Di dekat perut Si Hao, laut reinkarnasi bersinar. Banyak gerbang tubuhnya terbuka, memberinya kekuatan bertarung yang tak ada habisnya. Istana Dao bergemuruh, seolah-olah ada orang yang melantunkan kitab suci, menopang tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Anggota tubuhnya terentang, seolah-olah mereka dapat menekan keempat ekstrim langit dan bumi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, terdengar suara auman naga. Tulang belakang Si Hao menjadi cemerlang, melepaskan cahaya. Seekor naga besar bangkit dari punggungnya, memasuki tengkoraknya. Naga itu menaiki panggung abadi di sana. Lima alam rahasia besar Si Hao bergema, mengerahkan segenap tenaga, memperlihatkan metode yang sama sekali tidak diketahui oleh hera besar ini sebelumnya. Ini adalah jalan yang dia buat sendiri, jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Si Hao meraung, satu tangan memegang pedang, satu tangan membentuk jejak pertama, membantai jalannya ke depan. Saat ini di sekelilingnya, True Phoenix, Kunpeng, Lightning Emperor, Chaos Demonic AP, dan pemandangan tidak teratur lainnya muncul. 5 alam rahasia besar bergema. Kekuatan yang ditunjukkan Si Hao tidak terbatas pada kekuatannya sendiri, ada juga kekuatan proyeksi unik. Ini bukan gambar hampa, bahkan seolah-olah dia benar-benar memanggil makhluk Dao abadi itu. Kekuatannya terlalu besar. Dia tidak memperlihatkan teknik-teknik berharga itu, tetapi proyeksi unik mereka muncul dengan sendirinya. Selain itu, ada hal-hal lain yang sama sekali tidak pernah terdengar sebelumnya, proyeksi unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Misalnya, di perutnya, yang juga merupakan laut reinkarnasi, cahaya keemasan melonjak, lautan besar meluap. Di atas kepalanya, kekacauan utama melonjak, banyak bintang misterius muncul, seolah-olah surga akan terbuka. Ini bukanlah bintang-bintang di kosmos, melainkan pemandangan tidak teratur yang muncul ketika dia mengoperasikan hukum Dao. Bahkan lebih banyak pemandangan tidak teratur muncul, semuanya memiliki kekuatan bertarung, bukan gambar hampa. Mereka beresonansi bersama, menekan ke depan. Puff! Dewa abadi yang hancur itu batuk darah. Setelah dia ditutupi oleh pemandangan tidak teratur,
Dia benar-benar terhuyung mundur, terluka. Ini, tanpa diragukan lagi, menghancurkan bagi Dewa Abadi yang hancur itu. Tubuhnya rusak sejak awal. Bagaimana dia bisa menahan pukulan jenis ini, jenis konsumsi ini? Dewa Abadi yang hancur, serahkan hidupmu. Si Hao meraung. Di sekitarnya, teratai dao hijau tumbuh satu demi satu, totalnya 10.000. Mereka berakar di kehampaan, bergoyang, suara dao yang hebat mengguncang dunia. Ini adalah pemandangan yang tidak teratur. Di dekatnya, sosok-sosok duduk satu demi satu, beberapa dari mereka adalah anggota 10 setan jahat, yang lain adalah Raja Abadi. Semuanya melantunkan kitab suci, tidak jelas dan menakutkan. Ini juga merupakan pemandangan yang tidak teratur. Di bawah kubah langit, bintang-bintang tak terbatas, terkondensasi di atas kepalanya, menghasilkan misteri surgawi. Ini juga masih merupakan pemandangan yang tidak teratur. Semua jenis pemandangan yang tidak teratur muncul. Jalan Si Hao, metodenya, menjadi semakin matang. Ketika semuanya diaktifkan sekarang, surga runtuh dan bumi terbelah, membunuh para dewa dan membantai iblis. Sang Abadi yang hancur terus-menerus dihajar oleh pemandangan yang tidak teratur. Tubuhnya terbang keluar, batuk seteguk besar darah di udara. Yang dahsyat bukan hanya pemandangan yang tidak teratur. Tinju Si Hao mendekat, menghantam tubuh Abadi yang hancur itu, membuatnya terbang lagi. Tubuhnya cepat retak. Luka lamanya berkobar, luka baru juga bertambah. Di masa lalu, Kun Peng melebarkan sayapnya, menghantam tubuhnya, membuatnya hampir meledak, tubuhnya dipenuhi retakan besar. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum bisa pulih sepenuhnya. Hong! Tinju lain dilancarkan. Abadi yang hancur itu terpental, luka lama tubuhnya berkobar, darah mengalir keluar dari luka barunya. Dia mulai hancur. Puff! Hal yang paling mengerikan adalah inti pedang Abadi bergerak di udara, menembus tubuhnya, menghancurkan sebagian besar kekuatan hidup di tubuhnya. Ah! Abadi yang hancur itu meraung, melonjak karena marah, tetapi tidak bisa menghentikan semua ini. Luka yang dideritanya sebelumnya terlalu parah, tubuhnya hancur, sekarang tidak berdaya untuk bertarung lagi. Dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Puff! Si Hao menghunus inti pedang, lalu ujung pedangnya berputar. Dia mengacungkan pedang abadi-abadi dengan kekuatan penuh, cahaya dingin menerangi 9 langit. Kemudian, dengan suara PU, kepala makhluk abadi yang hancur itu terpenggal. Aliran darah yang mengerikan mengalir keluar, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Tidak heran kau tidak memiliki gaya seorang ahli dao abadi. Darah abadimu sudah redup tanpa cahaya. Makhluk abadi sejati macam apa kau ini? Kata Si Hao dingin. Memang, makhluk abadi yang hancur itu menderita masalah besar. Darah esensi dao abadinya telah lama habis untuk mempertahankan hidupnya, melemah hingga ekstrim. Sejak pertempuran dengan Kun Peng, dia tidak lagi berani menampakkan dirinya, karena dia tidak memiliki banyak vitalitas untuk dikuras. Hari ini adalah pengecualian, karena dia ingin menebas Si Hao. Namun, pada akhirnya, dia juga mengorbankan nyawanya sendiri. Ini jelas merupakan jalan pemusnahan. Makhluk abadi pedang tidak dapat menerima ini. Begitu kepalanya tertunduk, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari niat membunuh. Tengkorak itu bersinar, terbakar seperti api. Roh primordialnya melarikan diri, ingin lari. Apakah kau bisa pergi? Teriak Si Hao. Pada titik ini, bagaimana dia bisa membiarkan makhluk abadi yang hancur ini pergi? Dia akan menebang bencana masa depan ini sekarang, membasminya sepenuhnya. Di sekelilingnya, pemandangan yang tidak teratur muncul terus-menerus, misalnya, sosok-sosok hampa yang duduk buram itu. Mereka semua melantunkan kitab suci, pada saat yang sama mengulurkan tangan yang besar, meraih ke depan. Selain itu, ada kekacauan primal dan bintang-bintang di atas kepalanya yang bergoyang, menyebarkan kemegahan bintang yang tak berujung, mengunci langit dan bumi, menyegel kosmos yang hancur. Dewa abadi yang hancur itu gugup. Mungkinkah dia akan mati di tangan anak muda ini? Dia menghela napas. Jika memang begitu, maka itu terlalu menyedihkan. Dia merasa bahwa ini adalah jenis penghinaan, pihak lain bahkan belum mencapai keabadian. Aku benci ini. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku yang terbesar. Ini bukan kekuatan seorang abadi sejati, kematianku terlalu memalukan. Dia melepaskan raungan rendah, hatinya penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Pelangi ilahi memotong langit berbintang.
Ini adalah roh primordialnya, sekarang dengan paksa pecah. Kemudian, itu bergabung dengan pedang yang hancur tidak jauh. Dia adalah seorang abadi pedang, kuat tak tertandingi di masa lalu. Sekarang, dia sedang berjuang mati-matian, tidak ingin mati, ingin menyeret Si Hao bersamanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, sulit bagi roh primordialnya untuk pergi, jadi dia segera bergabung dengan inti pedang, berbalik untuk menebas Si Hao. Cahaya pedang itu sangat menakutkan, seperti kilatan kematian, melakukan perlawanan terakhir. Si Hao mengangkat tangannya, satu jari merah seperti darah, melepaskan cahaya warna-warni merah tua. Itu terlalu tajam, bahkan lebih mencengangkan daripada cahaya pedang abadi. Apa ini? Dewa abadi yang hancur itu berteriak kaget. Meskipun dia bergabung dengan pedang abadi, dia masih merasakan semacam bahaya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Guillotine pembunuh abadi, cahaya merah tua yang dikandungnya tak terbayangkan. Saat itu, ketika dia menghadapi kesengsaraan, Si Hao telah memperoleh jejak esensinya, memurnikannya ke jarinya. Sekarang, dia melepaskannya tanpa menahan diri. Seberkas cahaya warna-warni merah tua terbang keluar, menebas pedang yang hancur itu, membuatnya berteriak. Kemudian, pedang itu jatuh. Pada saat yang sama, ada roh primordial yang terpisah darinya, sangat redup. Luka-luka lamanya berkobar, penuh bekas luka, hampir hancur berkeping-keping. Ketika roh primordial mencapai keadaan ini, pada dasarnya ia menuju kehancuran. Aku tidak rela jatuh seperti ini. Sang makhluk abadi yang hancur itu berteriak lagi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Ia sudah menjadi roh primordial. Sepanjang jalan, ia menderita serangan dari banyak pemandangan yang tidak teratur, menjadi semakin redup, luka-lukanya tak terhitung jumlahnya, sekarang akan meledak. Namun, ia masih menyerang ke depan, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Di dalam dada Si Hao terdapat 3 gelombang energi. Ini adalah energi abadi. Saat itu, mereka berputar di sekitar kepalanya, tetapi sekarang, mereka masing-masing mengambil bentuk, sosok kecil duduk di dalam masing-masing dari mereka. 3 gelombang energi melonjak. Dengan suara honglong, langit dan bumi berguncang hebat. Ketika muncul di atas kepalanya lagi, sosok-sosok kecil energi kiri dan tengah membuka mata mereka. Dewa abadi yang hancur itu meraung, menukik, ingin menghancurkan roh primordial Si Hao, juga ingin menghancurkan sosok kecil ini. Sosok kecil di dalam berdiri, menghalangi di sana. Setelah bentrokan hebat, roh primordial dewa pedang itu hancur, menjadi semakin lemah. Dia terlalu terkejut, menatap kosong sambil berteriak, bagaimana mungkin? Dia sebelumnya adalah dewa abadi yang hancur, bahkan jika dia sekarang lumpuh, kekuatan roh primordialnya masih pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dalam situasi di mana dia berusaha sekuat tenaga, mencoba menyeret mereka berdua ke bawah, dia benar-benar terhempas ke samping. Pada sosok kecil itu ada rantai yang sekarang dilepaskan. Itu berubah menjadi gelombang energi abadi yang kuat, melilit di atas kepala Si Hao. Ini adalah energi asal. Kenyataannya, Si Hao mengolah 4 untai energi abadi saat itu. Untaian pertama, yang juga merupakan energi asal, tersebar, dia tidak dapat menahannya, tetapi kemudian, dia memadatkannya lagi. Namun, ini terlalu menantang surga, menanggung murka surga. Untaian energi itu mengikat dirinya sendiri di sekitar sosok kecil kedua. Sekarang, ketika dihancurkan oleh makhluk abadi yang hancur, sosok kecil kedua ini terlepas, energi asal terlepas. Ia menggantung dirinya di atas Si Hao, tidak lagi menyegel sosok kecil kedua. Saat ini, Si Hao merasa segar, pikirannya jernih, merasa lebih kuat. Dia yakin bahwa dia tak tertandingi. Sosok kedua mewakili kekuatan dunia saat ini. Saat ini, belenggunya terlepas, membuat tubuh dan pikirannya semakin menyatu, bahkan lebih menakutkan. Benar saja, daging dan jiwa Si Hao bergetar. Sosok kecil yang duduk di bunga dao besar yang terbentuk dari energi abadi di atas kepalanya juga beresonansi dengannya, melepaskan tinju, menghantam keluar. Roh primordial pedang abadi meledak. Awalnya akan hancur, tetapi sekarang, tidak dapat bertahan lagi, hancur total, berhamburan menjadi hujan cahaya. Pedang abadi dari generasi itu kehilangan nyawanya begitu saja.